Evaluasi cara baca M3. Ada beberapa kaidah yang kita tangkap tentang cara baca M3. Yang pertama, berlebihan buka mulut ya. Ka ta ba buka mulut. Meringis. Fi meringis ya, meringis. Kemudian mencucu. Nah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bibir kembali datar di antara dua dhammah atau dua kasroh berturut-turut. Kutubihim, nah misalnya begitu. Kutubihim, nah gitu. Kemudian bibir kembali datar pada saat sukun, tapi yang bukan mat. Ini contohnya sumumbuk. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau tadi dhammah berturut-turut. Ku tu. Kalau yang ini sukun. Kun. Nah, contohnya begitu sukun ya. Rusu. Nah, bedanya dua hal itu demikian. Kemudian yang keempat, makhraj lam nun ro yang memunculkan suara tak lazim ya. Ini la. Yang kelima, suara o seperti pada kata bola pada isti'la. Qola bukan qola, bola. Bukan bolong mestinya sesuai bolong ya, bukan bola. Kemudian melemahkan suara qalqalah, hampir nggak kedengaran ini. Qad ja'akum yang saya dengarkan begitu. Memanjangkan harokat lot untuk mencapai istitalah. Ini yang di insyirah ada di video khataman. Wa walla'na. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sudah nggak satu harokat lagi. Berikutnya ini yang baru, bibir tidak menempel pada ba. Bima jadi wima. Saya nggak tahu nih gimana prakteknya ini, nggak mungkin kayaknya. Buka setengah untuk huruf-huruf tertentu, ini mungkin efek dari buka mulut yang terlalu lebar, seperti ha ya. Efek dari kaidah yang pertama. Mulai dari yang pertama, berlebihan buka mulut pada fathah. Ini tinjauan ilmiahnya sebetulnya ada di kitab Al-Itqan. Itu disebutkan bahwa fathah itu ada tiga tingkat. Yang pertama, fathah imalah ya, ini sah dalam bacaan imalah. Kemudian fathah wasatun, itu fathah pertengahan, sedang-sedang saja, sah untuk semua fathah. Yang ketiga, fathah mubalaghah, berlebihan. Ini tidak ada dalam bahasa Arab ya. Bahkan dalam bahasa Arab aja nggak ada, apalagi di Al-Quran. Jadi dengan demikian, penggunaan fathah yang berlebihan tidak dibenarkan karena nggak ada dalam Al-Quran itu. Kalau di video Dr. Aiman Suad disebutkan fathul Arabi fathun wasatun, itu kata-kata siapa ya? Ada ulamanya, nanti bisa dicek di videonya ya. Kemudian bagaimana tinjauan metodologinya? Jika anak diajarkan dengan kadar yang sah-sah tadi, tengah-tengah saja, memang prakteknya anak-anak itu jadi ngeremeng gitu ya. Beredar video di sisi lain, beredar video khataman PT-PT, bahkan pasca PT-PT masih membaca fathah dengan berlebihan ya. Jadi kalau tidak diajarkan dengan maksimal, dia ngeremeng. Tapi kalau diajarkan dengan maksimal ternyata keterusan gitu sampai akhir. Nah, saran ini usulannya bagaimana? Untuk TPQ memang perlu diajarkan yang agak ekstrim ya, selama metodologi ya, selama pembelajaran ya. Mungkin ukurannya 3 jari, ukuran 3 jari. Nanti ketika finishing sempurna saja, bisa sempurna bagus ya, asal buka itu pokoknya terpisahnya rahang ya, terbukanya. Maksimal tetap 3 jari aja, nggak boleh ada berlebihan ya. Kemudian LPD juga perlu diajarkan terbuka 3 jari, tapi di finishing nggak boleh ada 3 jari lagi, harus sempurna, harus yang normal gitu ya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, berlebihan meringis pada kasroh. Nah, sebetulnya kasroh itu tidak meringis. Kasroh itu
ya kecil. Artinya makhrajnya pada bentuk mulutnya pada makhraj ya. Makhraj ya di mana? Tengah lidah dengan langit-langit. Ya, jim shin ya itu sama ya. Kalau Syekh At-Tibi menyebutkan wadun khifadi bin khifadi lil fam. Ya, jadi kasrah itu ya dengan menurunkan rahang, ya menurunkan rahang tapi pada makhraj ya, jadi fi bukan fi, nggak ada tarikan ke kanan kiri, nggak ada. Beberapa praktek oke, tapi tidak sampai berlebihan ya. Tapi kaidah yang kita terima bukan melebarkan mulut, tapi justru ke bawah. Fi, ki, ki, si, ya, gitu ya. Kemudian tinjauan metodologinya bagaimana? Jika anak tidak dibiasakan meringis, hasil akhirnya akan terdengar suara e. Ini banyak ya, memang. Jadi memang masih perlu meringis itu, masih perlu meringis. Kemudian masih juga di PT-PT, pasca PT-PT masih juga membaca kasroh dengan meringis yang berlebihan ya. Usulan kami bagaimana untuk TPQ meringis maksimal nggak apa-apa, tapi nanti ketika finishing dia harus sempurna atau meringis tanpa merubah wajah ya, bukan V sampai menarik-narik gitu, V maksimal saya V tapi tidak merubah wajah gitu. LPD mestinya tidak perlu maksimal ya, meringis tanpa merubah wajah. Terus kalau finishingnya ya sempurna, menurunkan rahang, atau kalaupun harus meringis ya meringis yang tanpa merubah wajah ya. Kemudian mencucu, berlebihan mencucu pada dhammah. Nah, ini masih menggunakan kaidahnya Syekh At-Tibi, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamman. Dan dhammah itu tidak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan lidah, memonyongkan bibir semonyong-monyongnya. Jadi memang kalau monyong mencucu itu harus maksimal ya, harus maksimal kaidahnya. Ada juga videonya Dr. Ayman Swaid. Metodologinya bagaimana? Sering terjadi kalau kurang sungguh-sungguh monyong, keluarnya seperti oyok. Kolo bihim, kolo khodo, gitu ya. Khudu. Jadi memang harus mencucu maksimal ya. Baik itu pada TPQ maupun LPD, baik pada saat belajar maupun hasil akhir harus mencucu maksimal. Kalau ini ya harus diterima. Kemudian yang berikutnya 4, bibir kembali datar di antara dua dhammah atau dua kasrah berturut-turut. Dalam video Dr. Ayman Swaid menjelaskan bahwa agar tidak menyengaja memundurkan bibir pada dua dhammah berturut-turut. Untuk beberapa huruf perlu memundurkan sedikit demi kesempurnaan makhraj. Jadi bukan kesempurnaan harokat, bukan itmamil harokat, tapi memundurkan sedikit demi kesempurnaan makhraj. Dr. Usman Al-Qadri, Dr. Abdul Qadir Al-Usmani ya tepatnya. Beberapa huruf torfiyah perlu mengundurkan sedikit untuk menyempurnakan makhraj, bukan menyempurnakan harokat ya. Analisis saya itu huruf-huruf yang mungkin terpengaruh dengan harokat. Harokat wawu, harokat dhammah itu wawu. Jadi akibat monyong ini, makhraj di sekitar bibir ini terpengaruh menjadi kaku, menjadi sempit ya. Makanya huruf-huruf tertentu terpengaruh tuh. Misalnya zu, kalau zu jadi kaku tuh ujung lidahnya. Padahal kalau za itu hampir semuanya nempel ya, za enteng saja. Tapi gara-gara mencucu, zu jadi kaku. Akibatnya seperti terdengar isti'la. Demikian juga dengan su, sin ya, sin. Ketika monyong jadi kaku itu su, jadi seperti isti'la ya. Ini analisis saya. Kaidahnya apa? Dr. Abdul Qadir Al-Usmani juga menjelaskan, pada dasarnya asalnya dua dhammah berturut-turut itu harus tetap monyong pada dasarnya, kecuali untuk huruf-huruf tadi yang memerlukan sedikit mundur untuk menyempurnakan makhraj ya. Di sini ada di kitab Taisirur Rahman. Taisirur Rahman disebutkan bahwa harus tetap monyong ketika terjadi dua dhammah yang berturut-turut ya.
Bibir kembali datar di antara dua dhammah, dua kasrah berturut-turut. Metodologinya bagaimana? Jika tidak diajarkan mundur sedikit, akan sulit membedakan dua huruf yang berbeda. Ya, contohnya zu dan lu. Zu dan lu. Sebetulnya membedakannya dengan isti'la ya, karena makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Demikian juga su dengan su. Jadi bukan di bibir, membedakannya di pangkal lidah. Isti'la. Masih ada potensi anak-anak itu bisa diajarkan istilah dengan benar ya. Ada beberapa kasus anak bisa. Ini mungkin perlu metodologi atau tips teknik bagaimana mengajarkan istilah. Seandainya istilahnya nggak dapat, paling yang salah cuma dua. Ya antara lu sama lu mungkin sama. Jadi salah kan? Nggak apa-apa. Daripada memaksakan maju mundur untuk semua huruf, ya selain zu sama ulunya juga salah sebetulnya, tapi sifat yang lain apa huruf-huruf yang lain yang 26 juga ikut salah karena itu nggak ada aturannya ya. Nah, jadi usulan kami bagaimana tanpa memundurkan. Paling yang salah yang susah dibedakan zu sama ulu saja gitu. Su sama su saja, dua itu saja yang paling susah dibedakan ya. Yang lain ya memang udah jelas beda, nggak perlu di nggak perlu di nggak perlu dipikirkan lebih lanjut ya, nggak perlu disiapkan lebih lanjut, nggak perlu dibikin kaidah-kaidah yang lebih rumit untuk yang lain-lain ya. Jadi untuk semua baik TPQ ketika belajar maupun finishing tanpa memundurkan, biarkan aja anak-anak seperti itu. Khudzu ya khudzu, monyong terus ya. Nah untuk LPD mungkin perlu diajarkan untuk beberapa huruf perlu mundur sedikit, hanya beberapa huruf kan sedikit, hanya 4-5 huruf yang bisa diajarkan, dan itu untuk LPD saya kira sanggup ya, mampu ya. Bibir kembali datar pada saat sukun bukan mat. Nah kalau sukun memang aturannya kaidahnya itu mengundurkan diri ya. Summum bukmun yufahum la yarji'un. Nah semuanya balik ya. Itu kaidahnya ada di mana ini? Taisir Rahman juga. Minal lahn, di antara kesalahan itu tidak adanya dhammah kemudian kembali datar pada kata-kata berikut. Summum. Jadi nggak ada kembali datarnya. Sumumbuk memang salah itu ya. Kaidahnya nggak begitu. Prakteknya bagaimana metodologi? Memundurkan bibir sudah mudah bagi anak-anak. Jadi sudah di M3 sudah terbiasa memundurkan itu. Yang tanpa sukun itu yang dhammah berturut-turut itu sudah bisa. Nah ini cuma dengan sukun mestinya bisa ya. Jadi saya kira ini perlu dipertahankan praktek memundurkan untuk yang sukun ya. Makhraj lam nun ra yang menunjukkan suara tak lazim. Ya, ini ada di Nihayah Qaulil Mufid. Kalau di Jazari memang cukup sederhana. Kalimatnya apa? Adnaha limuntahaha. Ini kembali ke lot. Lot itu kan hafatai lisan idwaliyal adros. Jadi kanan kiri ya, tepi lidah kanan kiri yang bersentuhan dengan atros. Atros itu geraham ya, gusi geraham ya, kanan saja, kiri saja atau duanya. Nah ini lanjutannya dari baitnya Jazari, adnaha limuntahaha. Lanjutannya itu sampai ke ujungnya. Nah jadi lanjutannya dari makhraj dhad sampai ke ujungnya. Artinya apa? Tetap di tepi. Ya. Lebih detail di kitab Hilyatut Tilawah ya disebutkan itu tepi lidah yang nempel pada 8 gigi atas, depan atas. Apa giginya? Gigi seri ada 2, gigi ini namanya gigi robai. Gigi robai ada 2 juga. Yang ketiga gigi taring, nah, ada 2 juga. Yang keempat gigi lohik. Nah, gigi tertawa kelihatan lohik ya, gigi lohik ada 2 juga, jadi ada 8. Jadi tepi lidah yang nempel di 8 gusi gigi itu ya. Jadi kaidahnya begitu. Akan tidak tepat kalau kaidahnya menyebutkan lam itu ada di tengah-tengah. La tampaknya ada di tengah-tengah nih. Perasaan saya itu menyatakan bahwa yang praktek M3 la itu adanya di tengah-tengah atau bagaimana, tapi suaranya berbeda. Ini pengakuan juga ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa pernah diajarin M3 dengan makhraj lam ada di tengah-tengah lidah. Ya salah ya.
Metodologinya bagaimana? Tidak ada kesulitan apapun bagi anak-anak untuk mencapai makhraj lam nun ro pada yang biasa kita dengar ya. Jadi nggak ada isu ini sebetulnya, biasa saja. Nah, jadi diperbaiki baik untuk LPD maupun TPQ, baik ketika belajar maupun finishing sudah harus diperbaiki. Suara O seperti pada kata bola, bo, ko, so, so harusnya so ya, o, bolong harusnya bolong bukan bola pada saat isti'ala. Istilah ada irtifa aqsal lisan ya. Istilahnya itu irtifa'ul lisan indan nutqi, maksudnya aqsal lisan tapi ya. Ilal hanakil a'la. Jadi terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Seperti ini kira-kira ya. Terangkat tapi depannya melandai ya. Itu ada di Nihayah Qaulul Mufid. Efeknya muncul suara O, tapi O yang bolong ya, bukan bola ya. Jadi efek suara yang ditimbulkan seperti suara O seperti kata bolong. Dicapai bukan dengan mecoco sebetulnya. Bukan dengan bibir, tapi dengan isti'alah dengan pangkal lidah. Nah, terus bagaimana metodologinya? Masih ada hambatan. Ini susah untuk anak-anak, susah pengajaran isti'alah dengan baik untuk anak-anak ya. Tapi ulama-ulama kita, kiai-kiai kita ketika mengajarkan kepada anak-anak sudah memilih pendekatan yang saya kira bagus ya. Dilakukan dengan mecoco, bukan mecucu, mecoco ya. O, bukan O ya. Hal ini sudah cukup mudah bagi anak-anak sehingga tidak diperlukan pengajaran yang berlebihan dalam mecoco sehingga menunjukkan efek suara yang tak lazim. Jadi ini mecoco kita anggap baik untuk anak-anak cukup, tapi untuk LPD kayaknya perlu diajarkan. Mestinya sudah bisa diajarkan isti'alah yang baik, yaitu yang mengangkat pangkal lidah ya. Melemahkan suara qalqalah. Nah, ini apa ini? Kaidahnya apa? Latar belakangnya apa muncul kaidah ini? Tapi dari beberapa video saya dapatkan kesalahan yang sering terjadi pada qalqalah itu ada 4. Ketambahan suara hamzah sukun. Qad. Nah, seperti itu. Munculnya karakter fathah, kasroh atau dhammah. Qada, qadi, misalnya apa ya? Kudu, misalnya ada kudu, misalnya ya. Jadi ada karakter harokat di situ, nggak boleh ya. Yang ketiga munculnya suara mat, jadi mantulnya dipanjangin. Qadaja, agak panjang ya, nggak boleh juga. Kemudian yang keempat adanya munculnya jeda antara qalqalah dengan huruf berikutnya. Qad, bukan seperti itu. Maaf, itu yang hamzah ya. Qad ja, ya ada berhenti sebentar. Qad ja'akum, harusnya qad ja. Dari keempat kesalahan ini semuanya terdengar sangat jelas ya suaranya. Jadi ini untuk memperbaiki kesalahan yang mana gitu ketika mengajarkan qalqalah dilemahkan. Saya belum menemukan kaidahnya. Metodologinya bagaimana? Tidak ada kesulitan bagi anak-anak untuk mencapai bacaan qalqalah yang sempurna ya. Misalkan anak-anak ada hamzahnya juga saya kira oke. Qad ja masih oke untuk anak-anak. Tapi untuk LPD ya harus ditinggalkan. Ini harus jelas dan sempurna ya. Qad nggak ada suara harokat, nggak ada hamzahnya dan tidak terpisah. Kemudian yang berikutnya memanjangkan harokat pada dhad untuk mencapai istitalah. Istitalah ini dari videonya Dr. Aiman Suhaid disebutkan begini. Istitalah itu rikhwah. Rikhwah itu suaranya mengalir. Padahal dhad itu semua tepi lidah nempel ke langit-langit sehingga tidak ada celah untuk suara mengalir. Tapi di sisi lain harus mengalir suaranya. Lalu bagaimana yang terjadi? Maka terjadi lidah itu agak menjulur sedikit, bergeser sedikit supaya suara itu mengalir. Tapi bukan terbuka ya. Kalau itu salah, terbuka itu artinya itu seperti itu. Itu rikhwah biasanya atau sangat terdengar jelas itu ketika sukun. Jadi ketika dhad sukun walau itu masih terdengar. Tapi ketika harokat itu bahaya. Seperti video yang itu khataman yang terakhir ini kita dapatkan nah itu menambah harokat, nggak tawazun lagi, biasa aja nah kecuali yang sukun. Kalau sukun memang menurut Dr. Aiman agak lebih panjang. Sin contohnya bismillah bukan begitu. Lalu juga begitu.
wow, nah, ada itunya ya. Nah, jadi ini saya kira sangat advance ya, sangat apa namanya, prakteknya sulit diajarkan bahkan untuk dewasa ya. Ini kategori tingkat lanjut saya kira. Rikhwah saja masih belum banyak dipraktekkan, apalagi ini istitolah. Jadi saya kira ini belum perlu diajarkan pada anak, pada dewasa pun belum perlu ya. Nanti untuk tingkat lanjut boleh ya. Jadi saya kira ditinggalkan saja ini untuk TBK maupun LPD baik belajar maupun finishing. Demikian, mudah-mudahan cukup menjelaskan.